Bab 1626. Teman kecil Su Fei, sekarang setelah 3 pusat kekuatan dari dunia mayat telah dimusnahkan, saatnya berurusan dengan tentara dari dunia mayat. Aku ingin tahu apa rencanamu. Patriark Yaozu tiba-tiba bertanya. Latar belakang dunia mayat sangat kuat, orang tua, kita tidak bisa meremehkan musuh. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab. Teman kecil Su Fei, maksudmu selain 3 orang kuat barusan, dunia mayat dapat mengirim lebih banyak orang kuat. Leluhur dengan bergerak, dia bertanya dengan wajah serius. Sulit untuk mengatakannya, aku tidak tahu seberapa penting dunia mayat bagi Dong Huang. Kata Ye Yunfei dengan suara yang dalam. Seberapa kuat dunia mayat? Tanya Patriark Yaozu. Sangat kuat, dan di belakang dunia mayat adalah dunia bawah. Dunia bawah adalah salah satu kekuatan paling kuat di 3000 dunia. Belum lagi kehancuran Timur Belaka, bahkan jika semua kekuatan di seluruh benua Hongmeng digabungkan, itu tidak cukup. Lawan di dunia bawah, jawab Ye Yunfei, di balik dunia mayat adalah dunia bawah. Leluhur Yaozu tidak bisa menahan terengah-engah ketika mendengar ini. Sebagai salah satu pembangkit tenaga listrik tertua di Dong Huang, dia tentu saja pernah mendengar nama dunia bawah. Apakah dunia bawah adalah nama sebuah dunia, atau nama sebuah kekuatan? Tanya leluhur Yaozu tiba-tiba. Dunia bawah adalah nama sebuah dunia, dan itu juga nama sebuah kekuatan. Selain itu, dikatakan bahwa dunia bawah mengendalikan perjalanan reinkarnasi di 3000 dunia. Jawab Ye Yunfei, apakah dunia bawah adalah dunia inti? Patriark Yaozu bertanya lagi. Di antara 3000 dunia, tingkat dunia adalah dari rendah ke tinggi, diikuti oleh dunia tingkat rendah, dunia tingkat menengah, dunia tingkat tinggi, dan dunia inti. Dunia inti adalah dunia dengan level tertinggi. Di beberapa dunia inti, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar tidak mau memprovokasi mereka dengan santai. Seperti neraka, ya, dunia bawah adalah dunia inti, dan itu adalah salah satu dunia inti paling misterius di antara 3000 dunia. Begini saja, Sekte Ziwei kita ada di zaman kuno, dan ketika Kaisar Ziwei masih di sana, kita akan tidak pergi begitu saja. Memprovokasi dunia bawah, bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan dunia bawah. Petik 2, Ye Yunfei mengangguk dan menjawab. Bahkan Kaisar Ziwei tidak mau memprovokasi dunia bawah. Maksudmu, orang kuat di dunia bawah lebih kuat dari Kaisar Surgawi? Nenek moyang Yaozu sangat terkejut sehingga dia tidak bisa mempercayainya. Orang kuat di dunia bawah belum tentu lebih kuat dari Kaisar Surga. Begini saja, Kaisar Surga tidak mau memprovokasi dunia bawah, dan sebaliknya, dunia bawah tidak akan mau memprovokasi Kaisar dunia bawah. Surga, Kaisar Surgawi mampu memasuki dunia bawah, tetapi dunia bawah adalah tempat yang penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui. Kecuali jika benar-benar diperlukan, bahkan seorang Kaisar Surgawi pun tidak ingin pergi ke dunia bawah, jelas Ye Yunfei. Alasan mengapa Ye Yunfei begitu jelas adalah ketika Ye Yunfei adalah Kaisar Surga, dia pernah memiliki konflik dengan dunia bawah, dan hampir memasuki dunia bawah dalam keadaan marah. Tapi setelah berbagai penyelidikan, Ye Yunfei melepaskan pendekatan impulsif ini dan memilih untuk bernegosiasi dengan dunia bawah. Pada akhirnya, dunia bawah meminta maaf dan membayar sejumlah besar properti, sehingga masalah ini diselesaikan. Dunia bawah sangat menakutkan, dan dunia bawah ada di belakang dunia mayat. Bukankah itu berarti kita di Dong Huang sama sekali tidak bisa melawan dunia mayat, dan cepat atau lambat kita akan ditaklukkan oleh dunia mayat? Nenek moyang klan monster merasa agak berat. Tidak, meskipun dunia bawah sangat kuat, yang kuat dari dunia bawah tidak bisa melangkah ke benua Hongmeng kami. Kami Dong Huang tidak bisa melawan dunia bawah, tapi kami hampir tidak bisa melawan dunia mayat. Kata Ye Yunfei, menurut perjanjian kuno, yang kuat di dunia tingkat tinggi tidak diizinkan masuk ke dunia tingkat rendah semaunya. Itu bagus. Sebagai anggota Dong Huang, kita tidak boleh membiarkan Dong Huang jatuh ke tangan dunia mayat. Kata leluhur Yaozu, baiklah kalau begitu, pasukan Tianxuan kami dan klan iblismu akan bergabung untuk memusnahkan orang-orang di dunia mayat bersama. Bawa perdamaian ke Dong Huang, kata Ye Yunfei. Itulah yang saya maksud. Patriark Yaozu mengangguk. Aku akan segera kembali dan membiarkan pasukan klan monster kita mulai bergerak, mengepung dan menekan semua jenis mayat di Wastelen Timur, lalu menyerang markas keluarga Shao. Nenek moyang klan monster berdiri dan berkata,
Aku juga akan memimpin pasukan Tianxuan untuk melancarkan operasi. Ye Yunfei mengangguk dan berkata, hanya saja, Pak Tua, kamu masih terluka, jadi berhati-hatilah untuk mencegah dunia mayat mengirim orang kuat ke hutan belantara timur. Kata Ye Yunfei kepada leluhur klan monster. Oke, teman kecil Su Fei, jangan khawatir, meski aku masih terluka, aku tidak mudah diganggu. Yaozu berdiri dan berkata dengan percaya diri. Jika luka senior tua sembuh, dunia mayat tidak akan mengganggumu dengan santai. Kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Senior, saya memiliki metode penyembuhan untuk Anda rujuk, atau mungkin berguna untuk cedera Anda. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan meninju sepotong informasi kekuatan jiwa kelautan jiwa leluhur Yaozu. Setelah menghabiskan beberapa waktu dengan Patriark Yaozu barusan, Ye Yunfei sudah memiliki pemahaman umum tentang cedera fisiknya. Benar saja, ini adalah metode penyembuhan. Patriark Yaozu memindai metode penyembuhan hati yang dipanggil Ye Yunfei untuk sementara waktu, dan tidak dapat menahan untuk menunjukkan keterkejutan. Dia menemukan bahwa metode penyembuhan yang diberikan Ye Yunfei sepertinya sangat berguna. Terima kasih, teman kecil. Leluhur Yaozu berkata dengan penuh terima kasih. Kemudian leluhur Yaozu mengucapkan selamat tinggal pada Ye Yunfei dan melangkah pergi. Old Gui, kali ini waktunya sempit, lain kali aku punya waktu, aku akan datang menemuimu lagi. Kata Patriark Yaozu kepada Xuan Gui melalui transmisi suara. Tidak perlu, tidak ada yang bisa disatukan antara kamu dan aku. Cukup, untuk meninggalkan selusin daun teh dao tercerahkan tingkat tinggi. Jawab Xuan Gui dengan malas, merangkak dan berjongkok di bawah sinar matahari. Haha, apakah menurutmu setiap orang berhak minum teh pencerahan berkualitas tinggiku? Nenek moyang Yaozu tertawa dan pergi. Hantu pelit, Xuan Gui menutup matanya dan berkata pada dirinya sendiri. Lewati perintahnya, biarkan semua orang bersiap-siap, pasukan Tianxuan kita siap untuk keluar. Ye Yunfei memimpin Hu Miao kembali ke markas besar faksi Ziwei. Lu Yugang, Ketua Liu dan yang lainnya telah menyapa mereka. Oke, Tuan Liu mengangguk. Klan inti bumi kita juga akan mengirim pasukan untuk bergabung dengan pasukan Tianxuan untuk berperang melawan pasukan dunia maya. Pada saat ini, penyihir tua klan inti bumi tiba-tiba mendatangi Ye Yunfei dan berkata dengan lantang. Selama ini, orang-orang klan inti bumi tinggal di markas besar Sekte Ziwei. Aku sudah mengirim orang kembali, dan pasukan kita akan segera tiba. Tambah penyihir tua itu. Oh, bukankah kamu orang geosentris yang takut ditemukan oleh dunia mayat? Tanya Ye Yunfei. Orang-orang dari suku inti bumi ini telah berusaha menghindari orang-orang di alam mayat, jadi Ye Yunfei menanyakan pertanyaan ini. Saya takut sebelumnya, tapi saya tidak perlu takut setelah melihat latar belakang sekte Ziwei Anda sekarang. Saya percaya bahwa dengan sekte Ziwei Anda, mereka pasti akan dapat mengalahkan orang-orang di dunia mayat, kata penyihir tua. Baiklah, Anda dipersilakan untuk bergabung dengan tentara langit yang mendalam. Ye Yunfei tersenyum. Faktanya, tidak masalah bagi Ye Yunfei apakah klan inti bumi bergabung dengan tentara langit yang mendalam atau tidak. Hanya saja Ye Yunfei tidak akan menolak saat orang lain sedang antusias. Chan Master Tianlei, Zen Master Tiansa dan Zen Master Tianmi dari Kuil Daliyin telah datang dengan tim orang dari Kuil Daliyin. Pada saat ini, seorang diaken bergegas untuk melapor mereka di sini untuk bergabung dengan Provon Sky Army. Tolong cepatlah, Ye Yunfei berkata sambil tersenyum. Kuil Daliyin juga ingin bergabung dengan pasukan Tianxuan kita. Ketika semua orang mendengar ini, semangat mereka sangat terangkat. Dengan cara ini, kekuatan pasukan Tianxuan kita telah melampaui kekuatan pasukan kehancuran timur. Konyol kalau orang-orang itu menolak kami berdua untuk bergabung dengan tentara hutan belantara timur. Siapa peduli? Elf Yugang tertawa dan berkata. Bab 1627. Segera, sekelompok besar biksu memasuki markas, dan 3 biksu terkemuka adalah Zen Master Tianlei, Zen Master Tiansha dan Zen Master Tianmi. Tuan Muda Su, saya malu. Saya tahu bahwa tentara belantara timur sangat tidak terkendali. Saat itu, saya meninggalkan kota Tianbai langsung bersamamu untuk bergabung dengan tentara Tianxuan. Itu akan membuang-buang waktu. Zen Master Tianmi, melihatnya, Ye Yunfei menghela nafas dan berkata, tentu saja, di kota Tianbai, Dong Fambo mempersulit Ye Yunfei dan Lu Yugang. Zen Master Tianmi pernah berdiri untuk berbicara atas nama Ye Yunfei.
tetapi pada akhirnya dia masih membawa orang-orang dari kuil Daliyin untuk bergabung dengan tentara hutan belantara timur. Pertempuran, mereka mengalami kekalahan telak, dan orang-orang di kuil Daliyin juga menderita korban. Sekarang belum terlambat, semua orang boleh bergabung dengan pasukan Tian Xuan kita. Ye Yunfei tertawa. Tuan Su, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sekarang dunia mayat merajalela di mana-mana di Wastelen Timur, dan kekuatan ditundukkan atau dihancurkan hampir setiap hari. Kekuatan yang dihancurkan itu, semua orang terbunuh dan semua mayat dibawa pergi, itu terlalu menyedihkan. Semakin cepat kita bertindak, semakin baik, kata Zen Master Tianlei kepada Ye Yunfei. Ayo segera berangkat, bersihkan semua mayat yang kita temui, lalu langsung pergi ke markas keluarga Zhao. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, "Oke." Master Zen Tianlei mengangguk. "Tetua Ning, berapa banyak boneka istana kehidupan yang kamu miliki?" Ye Yunfei memanggil Ning Zongqi dan bertanya, "Dari tahap awal istana kehidupan hingga penyempurnaan, mungkin ada lebih dari 10.000. Selama waktu ini, saya membawa para murid aula boneka ke dalam senjata ajaib ruang angkasa Anda, memproses dan menyempurnakan boneka siang dan malam, dan akhirnya memurnikan begitu banyak boneka." Ning Zongqi menjawab, "Terima kasih atas kerja kerasmu, balai boneka." Ye Yunfei mengangguk puas. Beberapa waktu lalu, Ning Zongqi memang sering membawa murid-murid balai boneka masuk dan keluar menara hantu. Ada sekitar 70.000 hingga 80.000 boneka di alam laut langit dan alam surgawi. Kata Ning Zongqi lagi, "Semuanya ada di sini." Ning Zongqi melambaikan tangannya, dan tas kain hitam kecil terbang satu demi satu, dan mendarat dengan padat di depan Ye Yunfei. Setiap tas kain hitam kecil ini berisi banyak boneka. Ye Yunfei menyingkirkan semua tas kain hitam kecil ini. Tidak lama kemudian, sekelompok orang tiba di markas besar faksi Ziwei, dan Ye Yunfei serta penyihir tua keluar untuk menyambut mereka secara langsung. Orang-orang dari ras geosentris akan datang. Ye Yunfei terkejut menemukan bahwa kekuatan klan inti bumi sama sekali tidak kalah dengan kekuatan besar manapun di hutan belantara timur. "Ayo pergi." Setengah hari kemudian, Ye Yunfei melambaikan tangannya dan berjalan keluar dari markas sekte Ziwei dengan pasukan Tian Xuan yang perkasa. Tentara Tian Xuan terdiri dari lebih dari selusin pasukan, termasuk sekte Ziwei, perusahaan perdagangan Sifang, kuil Daliyin, King Fengguan, Disa, klan Dixin, keluarga Lin, kuil Taoyue, dan sebagainya. Masing-masing dari mereka adalah kekuatan dengan sejarah panjang, dan mereka semua memiliki sekelompok master yang kuat. Di mana Tuan Su menemukan orang-orang kuat ini? Zen Master Tianlei, Zen Master Tianxia dan Zen Master Tianni dan master lain dari kuil Daliyin mau tidak mau diam-diam terkejut ketika mereka melihat orang-orang kuat berjalan bersama. Sebelum mereka datang, mereka berpikir bahwa yang disebut pasukan Tian Xuan hanya terdiri dari perusahaan perdagangan Sifang dan faksi Ziwei, tetapi sekarang ada sejumlah besar pembangkit tenaga listrik yang aneh. Lu Yugang dan eksekutif senior bank komersial Sifang lainnya mengetahuinya sejak lama, jadi mereka tidak terlalu terkejut. Gemuruh, lusinan pesawat ruang angkasa berbaris di depan markas besar faksi Ziwei, dan momentumnya luar biasa. Sekelompok orang masuk ke pesawat ruang angkasa, dan kemudian semua pesawat ruang angkasa bergetar pada saat yang sama, membubung ke langit dan terbang ke kejauhan pergi. Tentara Tian Xuan secara resmi bergerak. Laporan, bagian depan adalah kota Yellowstone, yang telah diduduki oleh pasukan dari dunia mayat. Semua orang di kota telah dibantai. Sekarang ini adalah benteng dunia mayat. Setelah sekian lama, seorang mata-mata bergegas untuk melaporkan. Tuan Su, mari kita memimpin dalam pertempuran pertama. Itu bisa dianggap sebagai membalas kebaikan Tuan Su kepada kita. Petik 2. Seorang lelaki tua berpenampilan biasa dengan mata berbinar keluar dari kerumunan dan berkata kepada Ye Yunfei. Orang tua ini persis adalah master balai kayu yang membunuh bumi. Hall mastermu, manfaat dari pertempuran pertama tidak dapat diserahkan kepada Anda, dan keluarga Lin kami juga mengundang Anda untuk bertarung. Seorang pria parubaya dengan penampilan halus keluar dan berkata dengan keras. Pria parubaya ini adalah kepala keluarga Lin saat ini. Keluarga Lin dulunya adalah keluarga besar di hutan belantara timur, dan dikatakan lebih kuat dari keluarga Zhao di zaman kuno, tetapi kemudian, karena suatu alasan, mereka menyembunyikan diri dari dunia, dan diundang keluar dari gunung, oleh Ye Yunfei belum lama ini. Patriark Lin, apakah Anda akan bersaing dengan kami untuk kredit ini?
Hall Mastermu berkata tidak puas. Hehe, Hall Mastermu, Patriark Lin, bagaimana kalau kamu pergi berperang bersama dan memusnahkan mayat di kota Huangshi? Ye Yunfei tertawa. Juga, mari gunakan boneka-boneka ini untuk memimpin, itu bisa mengurangi korban. Ye Yunfei melambaikan tangannya, mengeluarkan sekumpulan kantong mayat, melepaskan lebih dari 10.000 boneka, dan berdiri di depannya dengan rapat. Oke, karena Tuan Su angkat bicara, maka lakukan semuanya sesuai keinginan Tuan Su. Hall Mastermu mengangguk setuju. Hall Mastermu memimpin pasukan pembunuh, dan Patriark Lin memimpin pasukan keluarga Lin untuk bergerak pada saat yang sama, bergegas menuju kota Huangshi di depan mereka. Lebih dari 10.000 boneka menyerbu ke depan tim, penuh dengan niat membunuh. Kamu siapa? Ini adalah wilayah dunia mayat kita. 3 penguasa alam Dao Yuan dari dunia mayat bergegas keluar dari kota Huangshi, dan ketika mereka melihat sekelompok besar orang berguling ke arah mereka, mereka terkejut dan marah, dan berteriak dengan keras. Mati! Disa dan Tuan dari keluarga Lin sama sekali tidak punya omong kosong, mereka hanya bergegas dan mulai. Berani memprovokasi dunia mayat kami, kamu sudah mati. Para master alam Dao Yuan di dunia mayat itu meraung. Sejumlah besar mayat terus-menerus keluar dari kota Huangshi, seperti air pasang. Orang-orang di kedua sisi bertempur secara langsung bersama. Meskipun pasukan di alam mayat sangat kuat, mereka terlalu terpencar untuk menyerang kota dan merebut wilayah di kehancuran timur. Hanya ada 3 penguasa alam Dao Yuan yang ditempatkan di kota Huangshi. Di bawah pengepungan Disa dan master keluarga Lin, 3 master Dao Yuan tidak dapat bertahan untuk sementara waktu, dan dipenggal satu demi satu. Esensi darah dari Master Realm Dao Origin ini tidak bisa disia-siakan. Dengan pikiran, klon darah Ye Yunfei bergegas, menghisap esensi darah yang ditinggalkan oleh 3 Master Realm Dao Origin. Anggota lain dari dunia mayat ada di tanah, dan di bawah serbuan keluarga Lin dan lebih dari 10.000 boneka, mereka dengan cepat dikalahkan. Prajurit mayat itu terbuat dari mayat, mereka tidak bernyawa dan tidak sadarkan diri, jadi mereka tidak akan takut mati saat bertarung. Dan kekuatan bertarung mereka sangat menakutkan, tapi begitu juga bonekanya, jadi keuntungan dari prajurit mayat itu sepenuhnya diimbangi oleh lebih dari 10.000 boneka. Setelah setengah jam, Tuan Su, dunia mayat di kota Huangshi telah musnah. Tuan Balaimu dan Patriark Lin kembali ke Ye Yunfei. Bagus sekali, pasukan Tiang Xuan kita memenangkan pertempuran pertama. Selanjutnya, kita akan terus bergerak, menyapu hutan belantara timur, dan memusnahkan semua zombie yang kita temui. Ye Yunfei mengangguk dan tersenyum. Selanjutnya, pasukan Tiang Xuan berguling ke depan, mengepung dan menekan pasukan dunia mayat di mana-mana di kehancuran timur, membunuh hantu dan serigala yang melolong kemanapun mereka pergi, dan memusnahkan kumpulan demi kumpulan pasukan dunia mayat. Bab 1628. Selama beberapa hari berturut-turut, tentara Tian Xuan memusnahkan banyak orang di dunia mayat. Segera, berita tentang pasukan Tian Xuan menyebar dengan cepat di Donghuang, menimbulkan sensasi. Su Fei terlalu berani, bahkan tentara kehancuran timur bukanlah tandingan alam mayat. Tentara Tian Xuan jauh lebih lemah daripada tentara kehancuran timur, jadi bagaimana bisa menjadi lawan bagi alam mayat? Aku belum pernah bertemu dengan pasukan utama dunia mayat, jadi aku bisa memenangkan beberapa kemenangan. Begitu aku bertemu dengan pasukan utama dunia mayat, aku pasti akan kalah. Di kehancuran timur, ada banyak diskusi di mana-mana. Tidak, banyak orang yang mengira bahwa tentara Tian Xuan adalah lawan dari dunia mayat. Lagi pula, bahkan tentara Wilderness Timur dikalahkan oleh dunia mayat. Bocah Su Fei itu terlalu ditaksir terlalu tinggi. Bahkan tentara belantara timur kita tidak dapat menghadapi pasukan alam mayat secara langsung. Menurutnya dia siapa, dan berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia. Dunia mayat, tunggu dan lihat saja. Ketika kekuatan utama dunia mayat dikirim, itu akan menjadi waktu ketika tentara Tian Xuan binasa. Beberapa pejabat tingkat tinggi dari tentara hutan belantara timur bahkan lebih sarkastik. Bocah Su Fei itu, hidupnya tidak lama lagi, dunia mayat tidak akan pernah membiarkannya pergi. Tunggu dan lihat saja, kata Dong Huangbo sambil mencibir. Saat ini, tentara Wilderness Timur telah mengadopsi pendekatan gerilya, mengandalkan serangan diam-diam untuk menghindari pertempuran langsung dengan pasukan dunia mayat. Dan pasukan utama di dunia mayat telah mengejar dan membunuh tentara belantara timur. Bisa dikatakan tentara belantara timur sekarang sangat malu.
Beberapa hari terakhir ini bagus, tentara Tianxuan telah mengejar dan membunuh orang di dunia mayat, dan telah memenangkan banyak pertempuran, menarik perhatian seluruh hutan belantara timur, yang membuat 5 pemimpin tentara hutan belantara timur merasa malu. Tentara yang diorganisir oleh seorang anak dari generasi muda sebenarnya lebih kuat daripada gabungan tentara dari kekuatan besar ini, yang membuat mereka merasa sangat tidak seimbang. Laporkan, tentara Tianxuan telah mengepung dan membunuh orang-orang di dunia mayat kita di kehancuran timur selama beberapa hari terakhir, menyebabkan kerugian besar bagi dunia mayat kita. Di markas keluarga Zhao, seorang mata-mata dari dunia mayat mendatangi pangeran kelima dan melapor. Oh, tentara Tianxuan, apakah tentara yang diorganisir oleh anak bernama Su Fei itu? Apa yang disebut tentara yang dipimpin oleh seorang anak muda dari generasi muda sebenarnya dapat menyebabkan kerugian besar bagi orang-orang di dunia mayat? Kemampuan, seperti apakah anak ini punya? Pangeran tidak bisa menahan cemberut. Su Fei ini adalah murid dari Sekte Ziwei. Dia telah meningkat pesat di kehancuran timur baru-baru ini. Dikatakan bahwa dia mungkin telah memperoleh warisan dari Kaisar Ziwei, kata seorang lelaki tua berjubah hitam di sebelahnya. Beberapa warisan Kaisar Ziwei. Mata pangeran kelima berbinar saat mendengarnya. Warisan seorang kaisar agung adalah harta yang tak ternilai. Hanya saja dunia mayat kita pernah menyerbu markas Sekte Ziwei di zaman kuno, menggeledahnya, dan mengambil banyak warisan dan harta dari Sekte Ziwei. Tidak, hanya mayat kita di dunia, ada banyak kekuatan besar lainnya dalam sejarah yang juga menyerang markas faksi Ziwei dan mencarinya. Jika faksi Ziwei benar-benar memiliki warisan dan harta peninggalan Kaisar Ziwei, mereka seharusnya sudah lama dirampok. Yang lalu kosong, kenapa masih ada? Pangeran kelima berpikir sejenak, menunjukkan ekspresi bingung. Pangeran kelima, kamu hanya tahu satu hal, tetapi kamu tidak tahu yang lain. Meskipun Sekte Ziwei telah diserang oleh banyak kekuatan kuat untuk menyerang markasnya, masih ada satu tempat yang tidak dapat diserang oleh semua kekuatan besar, dan itu adalah kuil leluhur Ziwei. Dikatakan bahwa hanya orang-orang dari Sekte Ziwei yang dapat memasuki kuil leluhur Ziwei. Tidak peduli seberapa kuat orang luar, mereka tidak dapat masuk. Inilah alasan utama mengapa Sekte Ziwei telah diserang oleh banyak kekuatan dahsyat tapi masih bertahan sampai sekarang. Dikabarkan bahwa Su Fei mungkin telah memperoleh warisan atau harta karun yang ditinggalkan oleh Kaisar Ziwei di kuil leluhur Ziwei, sehingga ia dapat bangkit dalam waktu singkat. Petik 2. Pria tua berjubah hitam berkata, dengan cara ini, itu sangat mungkin. Warisan atau harta yang ditinggalkan oleh Kaisar Ziwei adalah hal yang sangat bagus. Petik 2. Pangeran kelima mendengar kata-kata itu, dan matanya menunjukkan keserakahan. Pangeran kelima, selama kita menangkap Su Fei itu, kita mungkin mendapatkan barang-barangnya. Petik 2. Pria tua berjubah hitam berkata, tidak buruk. Petik 2. Pangeran kelima mengangguk. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan ketiga pamannya? Kirimi mereka pesan dan biarkan mereka langsung menangkap Su Fei. Dengan kekuatan ketiga pamannya, tinggal mengangkat Su Fei untuk menangkapnya. Petik 2. Pangeran kelima berpikir sejenak dan berkata, ketiga tetua berkata beberapa hari yang lalu bahwa mereka siap untuk menyerang naga tua dari Yaozu itu. Belum ada kabar dari ketiga tetua selama beberapa hari terakhir. Diperkirakan mereka bersembunyi di luar hutan setan langit, siap menyerang kapan saja. Saat ini, kami tidak perlu merepotkan ketiga tetua. Terlebih lagi, ketiga tetua tidak perlu berurusan dengan anak Su Fei itu. Ayo pimpin pasukan dan tangani dia secara langsung. Petik 2. Pria tua berjubah hitam itu berkata, ya, kalau begitu, ayo cari anak itu secara langsung. Semua yang ada padanya adalah milikku. Pangeran kelima mengangguk. Laporkan, kedelapan monyet Flying Yin itu telah pergi sehari yang lalu, dan mereka tidak ditemukan dimanapun. Petik 2. Tiba-tiba, seorang master di dunia mayat datang untuk melapor ke pangeran kelima. Mereka pasti pergi mencari Su Fei. Pangeran kelima berpikir sejenak dan berkata, dikatakan bahwa pisau neter Yin diberikan kepada klan monyet Yin terbang oleh Raja Pluto. Klan monyet terbang Yin menganggapnya sebagai benda suci dan sangat mementingkannya. Oleh karena itu, 8 monyet terbang Yin tidak akan pernah didamaikan jika mereka tidak mengambil kembali pisau itu. Kata lelaki tua berjubah hitam itu. Segera kirim seseorang untuk mengetahui lokasi Su Fei saat ini secepat mungkin, dan kemudian kita akan bergegas ke sana. Kata pangeran kelima dengan suara yang dalam.
Pada saat yang sama, Dong Huang, markas besar faksi yang sejati. Faksi Zenyang adalah kekuatan kelas 1 di Wastelen Timur, belum lama ini ditangkap oleh dunia mayat, setengah dari anggota faksi menyerah dan setengahnya ditangkap. Seorang penatua dari faksi Zenyang melarikan diri melalui kesulitan, menemukan tentara Tianxuan, dan meminta tentara Tianxuan untuk menyelamatkan anggota faksi yang ditangkap itu. Jadi Ye Yunfei datang dengan pasukan Tianxuan. Mengikuti perintah Ye Yunfei, tentara langit yang mendalam mengerumuni, mengepung markas besar Sekte Zenyang, dan kemudian berjalan masuk dengan petinggi tentara langit yang mendalam. Orang-orang dari dunia mayat bergegas keluar dari markas faksi Zenyang. Dipimpin oleh lebih dari 40 master dari alam Dao Yuan. Ada juga banyak ahli dari keluarga Zhao, Sekte Pengontrol Binatang, dan keluarga Gan. Sekte Zenyang adalah kekuatan kelas 1 di kehancuran timur, dan kekuatannya tidak lemah, sehingga dunia mayat mengirim lebih banyak master. Su Fei, para master dari keluarga Zhao dan Sekte Pengendali Binatang segera mengenali Ye Yunfei. Kalian para pengkhianat Dong Huang bersedia menjadi kacung di dunia mayat dan datang untuk membantai orang-orang Dong Huang kami. Kalian adalah pendosa Dong Huang, bersiaplah untuk mati. Zen Master Tianlei memiliki temperamen yang paling mudah tersinggung, menunjuk ke master yang kuat dan mengutuk dengan marah begitu mereka bertemu. Huff, yang disebut orang berpengetahuan adalah, kata seorang master dari keluarga Zhao dengan dingin. Tepat ketika dia setengah dari kata-katanya, Ye Yunfei menggunakan teknik rahasia benang jiwa boneka untuk menembus lautan jiwanya, menyebabkan dia sakit kepala dan menjerit. Memanggil, kilatan darah melintas, dan klon darah sudah berdiri di depan tuan keluarga Zhao, mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Tuan keluarga Zhao terkejut dan ingin menghindar, tetapi darah di tubuhnya segera mendidih dengan gila-gilaan, pembuluh darah di tubuhnya tampak meledak, dan gerakannya menjadi lambat. Klon darah itu menangkap tuan dari keluarga Zhao, lalu langsung menggigit tenggorokannya, dan mulai menghisap darah. Selama periode waktu ini, avatar vampir menyerap esensi darah dari terlalu banyak master alam Dao Yuan, dan juga menyerap esensi darah dari 3 pria kuat di dunia mayat, dan kekuatannya meroket. Terutama 3 pembangkit tenaga listrik di dunia mayat, yang kekuatannya setara dengan nenek moyang ras monster, esensi dan darah asli mereka akan membawa manfaat besar bagi avatar ras darah. Klon darah dapat dengan mudah mengalahkan penguasa alam Dao Yuan sekarang. Dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas, tuan keluarga Zhao tersedot ke dalam mayat yang layu dan dibuang ke samping. Melihat pemandangan ini, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Ini adalah pemandangan yang menakutkan bagi seorang master dari alam asal Dao untuk tersedot dari esensi dan darah aslinya dalam sekejap tanpa kekuatan untuk melawan. Tidak buruk, Ye Yunfei mengangguk puas. Kekuatan klon darah telah meroket, dan Ye Yunfei memiliki kartu hall lainnya. Tunggu apa lagi, bunuh mereka semua. Ye Yunfei melambaikan tangannya dan berteriak. Booming. Segera setelah suara itu jatuh, Ye Yunfei menghunus pedang panjangnya dan menunjukkan niat pedang untuk meratakan dunia dengan 1 pedang. Dia memotong ke depan dengan 1 pedang, dan pedang tebal bersinar seperti pilar yang menopang langit lahir, memotong ruang dan berguling ke depan terputus. Puff puff. Kemanapun cahaya pedang tebal ini pergi, orang-orang di dunia mayat itu dicekik satu persatu dan dicabik-cabik. Bunuh. Melihat keagungan dan keagungan Ye Yunfei, para prajurit dari pasukan Tianxuan didorong satu persatu, berteriak serempak dan bangkit untuk membunuh. Pisau Nether Yin ini, saatnya untuk mengisinya lagi. Ye Yunfei tersenyum, dan dengan lambaian tangannya, pisau Nether Yin muncul di depannya, mendesing ke depan dan menebas ke depan. Pisau Nether Yin meledak dengan kekuatan hisap yang besar, dan mulai dengan paksa menyerap mayat tentara mayat di sekitarnya. Dalam beberapa hari terakhir, setiap kali Ye Yunfei bertemu dengan tentara mayat di dunia mayat, dia mengeluarkan pisau Nether Yin untuk menyerap energi mayat dari tentara mayat tersebut. Saat jumlah energi mayat yang diserap meningkat, kekuatan pisau Nether Yin menjadi semakin kuat, tampak hitam dan berkilau, dan rune aneh yang berhubungan dengan kematian muncul di bilahnya, dan roh jahat itu mengerikan. Setelah beberapa saat, semua orang di dunia mayat terbunuh. Boom! Saber Nether Yin melayang di depan Ye Yunfei, terus-menerus gemetar, dan terdengar suara gemuruh gelombang besar yang datang dari bilahnya, seolah sedang mengalami transformasi. Booming! Sesaat kemudian, Nether Yin Sabre tiba-tiba bergetar hebat, dan sosok hitam besar perlahan muncul dari bilahnya, berdiri di langit dan bumi ini.
Saat ini, semua cahaya di langit meredup, seolah-olah malam telah tiba. Sosok hitam pekat itu berdiri di antara langit dan bumi, memancarkan aura yang sangat menakutkan dan aneh, yang membuat semua orang di pasukan Tiang Xuan gemetar ketakutan, dan tidak berani bernapas. Ini Pluto. Ye Yunfei tidak bisa membantu tetapi mengecilkan pandangannya. Pluto adalah penguasa dunia bawah, dan konon kekuatannya hampir sama dengan Kaisar Surga di dunia dengan ukuran 3000. Selain Kaisar Langit, ada beberapa keberadaan khusus yang kekuatannya dapat menyaingi Kaisar Langit. Hades adalah salah satunya. Bab 1629. Benar saja, ada jejak Pluto di pisau Nether Yin ini, yang mengandung sebagian dari kekuatan Pluto. Sepertinya pisau ini telah menyerapnya selama periode waktu ini. Petik 2. Melihat sosok Pluto yang besar, Ye Yunfei berpikir dalam hati. Apa itu? Para anggota Profound Sky Army menatap sosok Pluto dengan tercengang, dan gemetar ketakutan. Pada saat yang sama, di gurun timur, di ruang tertentu, 8 sosok dengan aura mengerikan terbang lewat dengan cepat di langit. Tiba-tiba, 8 sosok itu berhenti, dan itu adalah 8 monyet yin yang terbang. Nafas saber yin nether ada di arah itu. Ayo, ayo, kata salah satu monyet flying yin tajam. Kemudian 8 monyet yin terbang-terbang menuju satu arah. Markas besar faksi yang sejati. Saat ini, pertempuran telah selesai sepenuhnya, dan semua anggota faksi Zenyang yang dipenjara dibebaskan. Terima kasih, Tuan Su karena telah memimpin pasukan untuk menyelamatkan kami. Kepala faksi Zenyang membawa lebih dari selusin pejabat tinggi ke tubuh Ye Yunfei, berterima kasih banyak padanya. Selusin pemimpin tertinggi dari faksi Zenyang bersikeras untuk tidak menyerah. Tidak, terima kasih, dunia mayat adalah musuh kita bersama. Ye Yunfei tertawa. Tuan Muda Su, faksi Zenyang kami ingin bergabung dengan pasukan Tian Xuan dan berperang melawan dunia mayat bersama-sama. Kepala faksi Zenyang berkata, "Ya." Ye Yunfei mengangguk. "Semuanya, bersiaplah dan terus bertindak," kata Ye Yunfei dengan lantang. Saat ini, dukun, di langit tinggi di kejauhan, beberapa teriakan melengking dan hantu datang dari jauh, membuat orang merinding. Flying Yin Monkey. Kekuatan jiwa Ye Yunfei begitu kuat, dia mendengar tangisan ini dengan jelas, dan mau tidak mau mengecilkan matanya. Orang-orang ini akhirnya datang. Ye Yunfei melihat ke arah itu dan berkata pada dirinya sendiri. Tentu saja Ye Yunfei tahu tujuan monyet yin terbang ini datang untuk menemukannya. Selama periode waktu ini, Ye Yunfei menggunakan pisau Nether Yin berkali-kali, dan 8 monyet yin terbang pasti akan merasakannya, dan hanya masalah waktu sebelum mereka mendatanginya. Dukun, beberapa jeritan melengking datang, dan kemudian semua orang melihat 8 bayangan hitam terbang ke langit dengan kecepatan yang mencengangkan. Booming, mengikuti kemunculan 8 bayangan hitam ini, ada roh jahat yang tak ada habisnya dan kuat menguasai langit dan bumi. Angin menderu dan kabut mengepul, seolah-olah gerbang neraka telah dibuka. Tampaknya 8 monyet hantu. Para petinggi pasukan Tian Xuan juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan mereka semua berkerumun di sekitar Ye Yunfei, menatap 8 monyet hantu terbang yang terbang dari kejauhan. Seseorang berseru, "Su Fei, ini benar-benar kamu." Dalam sekejap mata, 8 monyet terbang yin datang ke markas sekte yang sejati dan berhenti. 8 pasang mata suram menatap Ye Yunfei, penuh kebencian. "Apakah benda suci klan kita ada di tanganmu?" Seekor monyet awan terbang bertanya dengan suara menusuk. Dia adalah putra orang suci. "Apakah kamu membicarakannya?" Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan Nether Yin Saber muncul, tergantung di depannya, memancarkan roh jahat yang menakutkan. "Benar saja, itu adalah benda suci klan kita." Mata dari 8 monyet Flying Yin menyala pada saat yang sama, menunjukkan ekspresi gembira. Benda suci telah dipulihkan sepenuhnya. Putra suci itu berseru dengan penuh semangat, merasakan nafas pedang hantu itu. Boom! Bersemangat, putra suci itu mengulurkan cakar dan mencengkeramnya dengan keras. Energi jahat yang mengepul begitu tebal sehingga berubah menjadi kabut, dan tingginya ribuan kaki, yang sangat menakutkan. Kekuatan putra suci ini adalah yang terkuat, dan master biasa dari alam Dao Yuan sama sekali bukan tandingannya. Seperti yang diharapkan, pisau Nether Yin ini dapat menyerap energi monyet yin terbang ini. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba tertawa. Karena Ye Yunfei menemukan bahwa pisau Nether Yin menyerap energi dan hukum yang dilepaskan oleh putra.
Pisau hantu ini dapat melahap semua jenis energi dan hukum jahat di dunia untuk meningkatkan kekuatannya. Kamu tidak bisa mengambil pisau ini. Ye Yunfei tersenyum ringan, sudah memegang pisau Nether Yin di tangannya, lalu menebas ke depan. Ho ho, rune hitam pekat menyapu seperti air pasang, membanjiri ruang besar dalam sekejap. Kedelapan monyet Flying Yin terkejut menemukan bahwa tubuh mereka langsung disegel oleh energi yang menakutkan, tidak dapat bergerak. Ho ho, energi yang dilepaskan oleh 8 monyet Yin terbang diserap oleh pisau panjang hitam, berguling, dan menyatu ke dalam tubuh pisau. Bagaimana mungkin? Ini adalah teknik penyegelan rahasia keluargaku. Kamu adalah anak manusia, mengapa kamu bisa berlatih? Putra suci itu meraung marah, berjuang dengan seluruh kekuatannya. 7 monyet Flying Yin lainnya juga berjuang mati-matian, membuat jeritan melengking. Akhirnya, setelah beberapa saat berjuang, 8 monyet Yin terbang akhirnya berhasil melepaskan diri dari kekuatan penyegelan, mundur jauh, dan menatap Ye Yunfei dengan mata dengki yang tak tertandingi. Kamu adalah manusia, mengapa kamu bisa menyempurnakan pisau Nether Yin? Kamu juga bisa mempraktikkan teknik penyegelan rahasia keluargaku. Putra suci itu bertanya dengan suara menusuk dan menusuk. Pisau Nether Yin mengandung sejumlah besar roh jahat Yin dan atribut dingin, dan ada juga tanda Raja Dunia Bawah, sangat berbahaya dan sulit bagi prajurit manusia untuk menyempurnakannya. Hanya saja Ye Yunfei telah menyempurnakan bahkan senjata sihir tingkat kaisar, tidak banyak senjata sihir di dunia yang tidak dapat disempurnakan. Nah, pisau ini adalah benda suci klan kita, segera kembalikan padaku. Sengzi menatap Ye Yunfei dan berkata dengan dingin. 7 monyet Flying Yin lainnya juga menjerit aneh. Itu milikku sekarang. Ye Yunfei memegang pisau panjang hitam di tangannya, dan menjawab dengan enteng. Lakukan, putra suci meraung. Boom, 5 monyet Yin terbang meletus sepenuhnya, dan api hijau zamrud yang aneh muncul dari tubuh mereka, seperti 8 gunung berapi hijau meletus, mengalir ke langit, membakar langit hijau. Mati! Putra suci itu berteriak keras, memimpin serangan ke arah Ye Yunfei, diikuti oleh 7 kepala lainnya, dan energi yang dilepaskan mengguncang dunia dengan keras. 8 pasang cakar monyet hitam terus membesar, kuku Leng Sensen terus tumbuh, setajam kait, merobek ruang, dan pada saat yang sama, mereka mencengkeram Ye Yunfei. Ayo naik dan bantu Tuan Su. Para pejabat senior di Profound Sky Continent meraung satu persatu, ingin bergegas membantu Ye Yunfei. Kamu tidak perlu datang ke sini. Saya akan berurusan dengan mereka. Petik 2, teriak Ye Yunfei. Boom, Ye Yunfei mengangkat pisaunya, menebas secara horizontal, dan sekali lagi melemparkan teknik pengurungan 9 langit dan 10 tempat, dan rune hitam melonjak seperti air pasang, meraung. Segera, bagian dunia ini disegel lagi. Kedelapan itu sosok monyet Yin terbang membeku lagi dan berhenti di sana. Tidak bagus. Pisau suci melahap energiku. Petik 2, salah satu monyet Flying Yin berteriak. Monyet Flying Yin lainnya juga menunjukkan ekspresi ketakutan. Mereka menemukan bahwa energi di tubuh mereka tertarik, dan mereka terus keluar dari tubuh mereka, dan berkumpul menuju pisau panjang hitam di tangan Ye Yunfei. Baik, petik 2, Ye Yunfei mengangguk, sangat puas dengan kekuatan pisau Nether Yin ini. Pisau Nether Yin, ini tampaknya mampu menahan monyet Yin terbang ini. Karena kamu di sini, jangan pergi. Ye Yunfei mengangkat pisau Nether Yin dan berkata dengan mencibir, dengan niat membunuh yang kuat. Bab 1630. Begitu kata-kata itu jatuh, pisau Nether Yin tiba-tiba meletus, menyemburkan roh jahat yang perkasa, seperti gelombang pasang hitam, sangat menakutkan. Gemuruh. Sosok hitam tinggi perlahan muncul, melepaskan aura energi yang melambangkan kedinginan, pembunuhan, kematian, dan kejahatan. Pluto, melihat sosok ini, 8 monyet Yin terbang gemetar ketakutan dan tidak berani bergerak. Flying Yin Monkey hanyalah klan yang kuat di dunia bawah, dan Pluto setara dengan penguasa dunia bawah. Di dunia bawah, levelnya sangat ketat, dan keagungan Raja Dunia Bawah tidak terbatas, dan dapat menekan segalanya. Meski Pluto di depannya hanyalah sebuah tanda, 8 monyet Yin terbang telah ditekan sehingga tidak bisa bergerak. Boom, Ye Yunfei mengayunkan pisau panjang hitamnya ke depan, dan sosok Pluto juga berjalan ke depan. Kedelapan monyet Flying Yin semuanya menunjukkan ekspresi putus asa, menghadapi pisau Nether Yin, mereka tidak bisa menolak sama sekali.
Kakak, setiap kali sosok Pluto melangkah maju, tubuh 8 monyet yin terbang sedikit membungkuk, permukaan tubuh terus retak, dan darah hitam terus mengalir keluar, dan tidak ada perlawanan sama sekali, semua. Maafkan saya, anak muda, tolong lepaskan kami. Tiba-tiba, salah satu monyet Flying Yin memohon belas kasihan. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa bertanya padanya. Putra suci itu sangat marah. Putra suci, kita tidak bisa mengalahkannya. Jika kita tidak memohon belas kasihan, kita akan mati di sini. Kita telah terkubur di bawah tanah untuk waktu yang sangat lama, dan akhirnya kita kembali ke dunia. Kita harus menemukan cara untuk kembali ke dunia bawah, dan kita tidak bisa mati lagi. Terutama kamu, putra suci, kamu adalah putra suci klan kami, kamu memiliki status penting, kamu tidak bisa jatuh begitu saja di sini. Petik 2, kata monyet terbang Yin. Ya, putra suci, kita tidak bisa mati begitu saja di sini, itu tidak layak. Beberapa monyet terbang Yin lainnya juga berkata, anak muda, tolong biarkan kami pergi. Status putra suci tidak bisa hilang di sini. Kami tidak bisa mengalahkanmu sekarang, maka kami tidak menginginkan benda suci ini untuk saat ini, kami hanya berharap kamu bisa melepaskan kami. Monyet terbang menatap Ye Yunfei dengan mata memohon belas kasihan berulang kali. Permisi, datang jika kamu mau, pergi jika kamu mau, apakah ada hal yang begitu murah di dunia ini? Jika aku bukan lawanmu, maukah kamu melepaskanku? Sekarang kamu di sini, bersiaplah untuk mati. Ye Yunfei dengan senyum dingin, pisau panjang hitam di tangannya masih perlahan memotong ke depan. Kedelapan monyet yin terbang ini selalu penuh dengan niat membunuh terhadapnya. Tentu saja Ye Yunfei tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Ye Yunfei mengerti bahwa selama neter yin dao masih di tangannya, monyet yin terbang ini tidak akan menyerah dengan mudah. Melepaskan mereka sekarang sama saja dengan membiarkan harimau kembali ke gunung, dan akan ada masalah yang tak ada habisnya. Bang bang, 8 monyet terbang yin tersungkur hingga berlutut di tanah, permukaan tubuh mereka retak di mana-mana, dan darah hitam mengalir keluar, terlihat sangat menyedihkan. Anak muda, apa yang akan kamu lakukan untuk membiarkan kami pergi? Salah satu monyet Flying Yin berteriak ngeri. Itu telah ditekan sehingga seluruh tubuhnya merangkak di tanah, kulitnya robek, dan tulangnya robek, terkena, berlumuran darah hitam. Dia tidak tahan lagi. 7 monyet yin terbang lainnya tidak jauh lebih baik. Pertanyaan ini harus dipertimbangkan olehmu, mengapa aku harus membiarkanmu pergi? Ye Yunfei mencibir, dan pisau panjang hitam di tangannya perlahan menebas salah satu monyet yin yang terbang. Anak muda, jika kamu bersedia melepaskan kami bersedia melakukan sesuatu untukmu dan melayanimu. Putra suci itu tiba-tiba menghela nafas pelan dan berkata dengan lantang. Dia tidak mau mati di sini seperti ini. Benar, anak muda, kami bisa melakukan sesuatu untukmu. 7 monyet Flying Yin lainnya juga memohon belas kasihan. Kedelapan monyet yin terbang ini telah lama terkubur di bawah tanah, yang berarti mereka telah mati sekali, dan sekarang mereka menghadapi kematian lagi hari-hari. Saya benar-benar tidak ingin mencoba lagi. Lakukan sesuatu untukku. Ye Yunfei berhenti, menatap tajam ke 8 monyet terbang. Aku tidak tahu apakah aku bisa menggunakan teknik rahasia garis jiwa boneka untuk menaklukkan mereka. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Semuanya, tolong keluarkan semua harta yang mengandung energi jiwa di tubuhmu. Jangan khawatir, aku akan memberimu kompensasi di masa depan. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sejenak, dan berkata kepada para pejabat tingkat tinggi di langit yang mendalam benua. Orang-orang tingkat tinggi di benua langit yang mendalam mengeluarkan semua harta yang mengandung energi jiwa di tubuh mereka tanpa ragu-ragu, dan menumpuknya di sekitar tubuh Ye Yunfei. Ye Yunfei juga mengeluarkan lusinan cincin luar angkasa. Selama periode waktu ini, Ye Yunfei memenggal banyak master dunia Daoyuan, dan mengambil semua properti dari master tersebut. Gemerincing, Ye Yunfei mengeluarkan sejumlah besar harta energi yang mengandung kekuatan jiwa dari cincin luar angkasa itu. Pada saat ini, tumpukan harta telah ditumpuk di sekitar tubuh Ye Yunfei, termasuk bahan obat, ramuan, batu jiwa, dan harta lainnya yang mengandung energi kekuatan jiwa, seperti gunung dan puncak, berguling ke atas dan ke bawah, dan jumlahnya mencengangkan. Fiuh, pohon kultivasi jiwa melayang di lautan jiwa Ye Yunfei, meledak dengan kekuatan hisap yang kuat, dan mulai dengan cepat menyerap energi jiwa yang terkandung dalam harta karun di sekitarnya.
Kekuatan-kekuatan jiwa Ye Yunfei mulai meningkat. Teknik rahasia garis jiwa wayang. Ye Yunfei menggunakan teknik rahasia garis jiwa boneka. Satu demi satu garis jiwa boneka terus-menerus menyembur keluar dari lautan jiwa, bergegas menuju lautan jiwa salah satu monyet yin yang terbang. Monyet Flying Yin terkejut dan ingin menghindarinya. Kamu tidak bisa bersembunyi. Kalau tidak, kamu mati. Ye Yunfei mengangkat pisau neter yin, mengarahkannya ke monyet yin terbang, dan berteriak dengan suara yang dalam. Flying Bloody Monkey tidak punya pilihan selain tetap diam. Benang jiwa boneka itu mengalir ke lautan jiwa monyet yin terbang ini, dan melilit tubuh jiwanya. Monyet Flying Yin ini tahu ada yang tidak beres, tetapi melihat pisau neter yin diarahkan padanya, dia tidak berani melawan sama sekali. Benang jiwa boneka melilit tubuh jiwa monyet yin terbang, untuk sesaat, itu seperti membuat Zonzi terbungkus rapat. Hanya saja, energi jiwa monyet yin terbang ini sangat kuat, dan tidak mudah untuk menggabungkan garis jiwa boneka itu ke dalam tubuh jiwanya. Fiu, pohon kultivasi jiwa terus berguncang, meledak dengan kekuatan hisap yang kuat, menyerap energi jiwa yang terkandung dalam harta yang menumpuk di sekitar tubuh Ye Yunfei. Energi kekuatan jiwa yang perkasa, seperti sungai Yangtze, meraung menuju lautan jiwa Ye Yunfei, dan akhirnya diserap oleh pohon penanam jiwa dan tubuh jiwa Ye Yunfei. Dengan dukungan energi kekuatan jiwa ini, Ye Yunfei terus memadatkan lebih banyak garis jiwa boneka, yang terus menembus lautan jiwa monyet yin terbang dan terjerat di tubuh jiwanya. Monyet yin terbang itu tidak tahan lagi, dan mulai berteriak. 7 monyet terbang yin lainnya tampak ketakutan dan merasa kedinginan di sekujur tubuh mereka. Anak muda, tolong selamatkan hidupmu, jangan bunuh. Kami 7 monyet terbang yin memohon belas kasihan lagi. Jangan khawatir, selama kamu bekerja sama dengan patuh, aku tidak akan membunuhmu, kamu tidak akan mati, kata Ye Yunfei. Bersambung.